Sayangnya nggak dites Ronaldinho pula makan telur gulung pakai saus pucat andalan abang-abang telur gulung ya kan. Coba kalau dimakan dia saus kayak gini kemarin, beuh. Biawa, wow kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas soal yang lagi rame-rame di negara kita kemarin itu. Yang mana tak lain dan tak bukan babang legend sepak bola dunia bergigi tonggos tapi gocekan maunya jos sekali Bang Ronaldinho datang ke Indonesia. Gak perlu aku jelasin sama kalian siapa Ronaldinho ini ya kan? Mungkin anak-anak zaman sekarang gak paham orang ini cemana patennya Ronaldinho ini dulu. Pas dia datang kemarin, saking aura bintangnya keluar, Bang Raffi Ahmad aja sampai selfie-selfie terus ya kan? Padahal dia yang ngundang, tapi gak bisa juga diredam dia rasa kagumnya sama pemain bola idolanya ini. Nah, buat adik-adik yang gak tahu siapa Ronaldinho ini, dia ini legend sepak bola dari Brazil. Dulu abang ini pernah main di PSG, Barcelona, sama AC Milan. Masa jaya-jayanya dia nih ya waktu berseragam Barcelona dulu lah kalau aku bilang. Abang kambing kita si Lionel Messi ini dulu yang kalian agung-agungkan, masih si Ronaldinho ini yang gembalakan biar tahu kalian. Kombinasi skill, speed, passing, crossing, dan shooting abang ini dulu, kelas sekali lah. Apalagi zaman aku dulu, belum segampang sekarang nengok video bola. Kalian kalau masih hidup di zaman share video LED infrared atau bluetooth, paling nggak pasti ada satu video skill Ronaldinho di handphone kalian ya kan? Biasanya video yang ini pasti ada. Sampai penuh memori handphone kalian ini pasti isinya video semua. Tapi penuhnya bukan karena video Ronaldinho. Jadi karena video apa nol? Karena video pornoninho lah pasti biawa. Biawaknya si Cinol ini gak sopan kali. Ya apa pula, pornoninho itu fotonya Mourinho. Kalian yang negatif kali si otak kalian itu. Pokoknya si Ronaldinho ini dulu idola anak-anak si usiaku dulu lah. Bahkan saking patennya si Ronaldinho ini, fans Madrid pun tepuk tangan sama Ronaldinho ini biar tahu kalian. Makanya jangan kalian tengok dia sekarang buncit, kalian tengoklah skill-skillnya dulu. Tapi yang paling utama itu, kalian harus berterima kasih lah sama Ronaldinho ini. Karena kalau nggak ada Ronaldinho yang nggak akan pernah ada dalam hidup kita ini yang namanya Lingardinho. Ronaldinho ini kemarin datang ke Indonesia buat menuhin undangan dari Bang Raffi Ahmad dan Bang Rudi Salim selaku CEO-nya Rans Nusantara FC. Yang mana mereka ini mau nge-launching jersey terbaru Rans buat main di Liga 1 musim depan. Waktu launching jersey-nya ya udahlah macam biasa lah ya kan, dipegang, teken, senyum foto-foto udah. Tapi ini gak usah lah kalian tanya kenapa nggak dipakai abang ini bajunya pas launching. Ukuran Excel-nya aja nggak muat makanya nggak dipakai dia. Kalau dipakainya maulah nampak nanti buncitnya. Bukan Ronaldinho lagi ntar, Ronaldinho yang ianya. Selain itu, dia juga ngasih coaching klinik dan main di trofi Ronaldinho di Malang yang diperebutkan sama Rans, Persik Kediri, dan Arema Malang. Tapi selain itu, kalau ditengok-tengok, dia juga main ke rumahnya Bang Raffi Ahmad. Di sana sambil nyoba-nyoba juga dia makanan Indonesia. Kayaknya suka kali dia sama pangsit goreng dan telur gulung ya kan? Apalagi pas makan telur gulungnya ini nah. Persis sekali muncungnya nih kayak kita lagi kepanasan makan telur gulung ya kan? Sayangnya nggak dites Ronaldinho pula makan telur gulung pakai saus pucat andalan abang-abang telur gulung ya kan? Coba kalau dimakan dia saus kayak gini kemarin, beuh, sodap kali itu pasti jauh lebih enak saus kayak gini daripada saus yang bagus-bagus itu. Tapi habis itu Om Nami di rumah sakit lah dia kena tipus ya kan? Nah, puncak dia datang ke Indonesia yaitu tadi buat main di Trofeo Ronaldinho. Bagus juga sih sebenarnya Bang Raffi dan Bang Rudi mendatangkan Ronaldinho buat menaikkan lagi animo penonton sepak bola Indonesia yang sempat menurun karena Covid kemarin ya kan. Cuma bukan Indonesia namanya, kalau udah ada rezeki atau kabar baik, ada aja yang ngerusak ya kan. I don't want peace. I want problems always. Dari sinilah kejadian yang dihebohin netizen Indo kemarin. Memang ini judulnya Trofeo Ronaldinho, ada trofinya. Cuma masalahnya ini temanya kan fun football. Fun football itu ya main bolanya ketawa-tawa aja. Main bola ecek-ecek lah kalau orang Medan bilangnya. Nggak usah serius-serius sekali ya kan. Dari awal sebelum main sih sebenarnya udah mulai fun kelihatannya nih. Abang Ronaldinho masuk lapangan, senyum-senyum, celingak-celinguk ya kan. Masuklah ke sesi foto bersama. Biasanya sesi foto ini kan yang masuk starting aja yang foto. Ini bisa tiba-tiba satu kombi masuk semua mau foto macam juara liga ya kan. Dalam hati Bang Ronaldinho ini kurasa, biawak lah masih terkenal juga rupanya di sini. Di sisi lain tim Persik juga udah ngiler. Sini lah kok bang, foto sama kami. Bergeser juga lah si Ronaldinho ya kan, ting buat foto sama Persik. Dah lah ya kan, di awal udah ekspektasi kah, oh iyalah udah fun ini. Pasti gamenya nanti pun fun kali. Paling nggak mirip-mirip fun football Ronaldinho bareng Roberto Carlos beberapa minggu lalu di Miami ya kan. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Jangankan Ronaldinho, aku pun bening nengoknya. Tengoklah aku rasa dalam otaknya ini kok serius-serius sekali luar ini mainnya. Katanya fun football, apanya yang fun football? Emot batu football yang ianya serius sekali semua kayak emot batu. Tapi sebenarnya siapa sih yang salah di sini? Makanya jadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, coba kita bedah dulu satu-satu ya kan.
Kalau dari sisi penyelenggara mungkin udah pada bilang ini fan football. Orang Bang Raffi sama Bang Rudi Salim juga udah nyampein ke timnya kalau ini fan match aja. Yang penting bisa dapat pengalaman main sama legend dunia ya kan. Dan kurasa ke tim lain juga mungkin udah disampaikan kalau ini judulnya fan football. Nah rupanya pas main kok serius sekali ya kan. Dari Persib mainnya serius, Rans juga ikutan main serius. Kalau di sini nggak bisa sepenuhnya juga Persib disalahkan mainnya serius. Karena pemain-pemain Rans juga nggak menunjukkan kalau ini fan football. Coba kalau tadi posisinya Persib main serius, tapi tim Rans nggak mau ikut-ikutan, main skill-skill aja orang ini terus oper ke Ronaldinho. Ronaldinho skill lagi, oper lagi ke pemain Rans. Terus habis itu pemain Rans skill-skill lagi, pasti pemain Persib mungkin juga mikir, mak sepele kali orang ini kan, dipikir orang ini cuman orang ini bisa skill-skill. Tengoklah nanti kalau dapat bola kami pun skill-skill juga lah. Nah pasti habis itu barulah terasa fan footballnya ya kan. Nah kenyataannya Persib udah serius, pemain Rans juga ikutan serius. Ya udah mungkin tim Persib juga ngerasa, oh main serius rupanya. Ya udah gaskan lah main seriusnya orang ini rupanya. Terakhir orang ini serius sekali main, Bang Ronaldinho yang pusing ya kan? Makin diikutinya temponya makin tinggi, makin pusing juga dia. Biawa, udah buncit kayak gini baru kalian ajak aku main serius. Ya iyalah bang, udah kayak gini lah kau baru berani orang ini main samamu. Kalau waktu kau masih badan kayak gini, ya berani juga ya orang ini main samamu. Cuma kau yang gak sudi main sama orang ini. Tapi biarpun gitu, sekali dua kali masih bisa kita tengok cemana passing sama sentuhannya Bang Ronaldinho ini ya kan. Sebenarnya bisa lebih dari itu lagi dibikinnya. Cuma gak dikasih sama dia bola, cemana mau dibuat dia ya kan. Serius sekali orang ini semua main. Tapi itulah, udah main serius pun bukannya bisa orang ini bikin gol. Menangnya pun dari adu penaltinya semua. Cemana lah orang ini ya kan, main bola bercanda diseriusin. Tiba main bola serius malah dipecandain. Kalau dari pihak Persibnya melalui pemainnya Bang Arthur Irawan bilang, mau latihan, mau persahabatan, mau tanding betulan, mereka selalu anggap serius. Nggak ada yang main-main. Karena udah itulah karakter Persib katanya. Ya nggak salah juga sih sebenarnya. Kalau udah kayak gini katanya di Liga nanti Persib minimal 4 besar. Kita tengok aja lah cemana seriusnya Persib Kediri ini nanti ya kan. Apakah masih tetap bakalan jadi Persib Kediri atau malah jadi Persib ke Goa? Cuma kalau masalah trofi Ronaldinho ini aku nggak tahu lah, emang pihak Rans sudah pada tahu Persib selalu main serius apa gimana. Sumpah mah kalau udah tahu orang ini Persib selalu main serius, kenapa lah mesti diajak main fan football ya kan? Persib pun harusnya dari awal juga bilang kalau misalnya meskipun ini fan football kami mainnya serius ya wak geng. Jadi orang-orang penyelenggaranya pun juga udah tahu. Udah tahu apa nol ngantisipasinya? Bukan, biar penyelenggaranya juga udah tahu kalau Persib nggak perlu diajak dari awal ya kan? Tapi yang lucunya Persib yang udah keluar sebagai juara merajuk pula sampai balikkan trofinya ke penyelenggara. Ini karena pernyataan Bang Rudi yang bilang mereka ini adu kungfu. Ya kalau ini mungkin pernyataan kekecewaan Bang Rudi karena mungkin tujuan dia menyelenggarakan ini nggak tercapai. Yaitu melihat aksi-aksi Ronaldinho dan pertandingan bola yang seru dan menarik dengan skill dan kelucuan. Cuma nggak salah Persib juga mengembalikan trofi itu. Itu hak mereka juga kan karena mereka juga punya harga diri. Jangan karena perkara trofi ece-ece ini jadi mereka terus yang disalahkan. Paling tidak mereka udah nggak ada ruginya. Turnamennya mereka yang menang karena udah serius memang mau menang. Udah gitu yang paling penting udah foto juga nih orang ini sama Ronaldinho. Kalau masalah trofi nggak masalah itu dibalikkan. Halah trofi ditembak pun bisa ya kan. Tapi tetap yang kusayangkan kenapa lo orang ini semua mesti kali main serius pas sama Ronaldinho. Nggak semua lah, Rans sama Persib aja. Arema kan gak dapat kesempatan main sama Ronaldinho soalnya. Iya kepikiran aku, kenapa lah kalian serius kali mainnya di depan Ronaldinho? Berharap kalian ditengok sama Ronaldinho terus Ronaldinho cerita sama kawan-kawannya di luar negeri sana. Woi biawa, ada anak Indonesia paten kali main pas aku di Indonesia kemarin. Kalian scouting dulu mana tahu bisa main di luar negeri ya kan? Iya gitu harapan kalian yang dipikirin Bang Ronaldinho. Pegang biawa kalian itu. Yang diingatnya di Indonesia ini pun kurasa cuma telur gulung sama pangsit yang enak kemarin itu. Ditanya kawannya mungkin habis balik dari Indonesia. What do you know? Cemana Indonesia kemarin? Paten wak. Apanya yang paten? Telur gulung sama pangsit gorengnya enak kali. Aku kira main bolanya. Pemain bola orang itu cemana? Paten wak. Apanya yang paten? Telur gulung sama pangsit gorengnya enak kali. Enggak itu yang kutanya. Pemain bola orang itu cemana? Bukan makanan yang kutanya. Paten wak. Apanya yang paten? Telur gulung sama ketepang. Sama sekali gak ada diingatnya permainan kalian malam itu. Yang dipikirkan dia ke Indonesia nih, ya aku datang, makan, joget Shopee, olahraga, pulang bawa duit. Tengok aja lah di Instagramnya, yang diposting dia waktu di Indonesia ya dia endorse itu aja. Mana ada di postingnya dia main di Trofeo kemarin. Bandingkan sama yang di Miami aja dia postingnya kan. Ya mungkin bisa aja karena dia udah saking capeknya udah gak kepikiran lagi dia mau ngeposting foto. Yang di dalam pikirannya ini kurasa dia cuma bingung habis pertandingan nanti makan telur gulungnya pakai sosis apa pakai bihun aja nih ya kan.
Nah, jadi kesimpulannya siapa yang salah? Sebenarnya sama-sama salah dan sama-sama benar menurutku. Salahnya mungkin konsepnya kalau mau fan football lebih bagus yang diundang juga yang ngerti konsep fan football ini. Benar-benar dikasih tahu ini mainnya skill-skill. Gak usah serius-serius sekali. Kalau misalnya udah ditengok mulai pada serius pemainnya, mungkin pelatih bisa ngasih tahu ini mainnya bercanda-bercanda. Gak usah lari kencang-kencang kalian. Coba kalian main skill-skill aja. Kalian kolong-kolongnya si Ronaldinho itu. Atau kalau enggak, ya udah sekalian aja yang diundang artis-artis atau komedian buat main. Kalau enggak, legend-legend sepak bola Indonesia biar makin jelas konsepnya cuma fan football karena yang main juga bukan profesional atau mantan pemain profesional. Jadi kalau ada pemain profesional pun yang diajak main karena sebagian besar pemainnya bukan profesional, yang profesional pun pasti ikutan mainnya nggak serius juga. Terus kurasa ngundang Ronaldinho ini pun jadi salah ya kan? Karena mau nggak mau orang Indonesia banyak yang mengidolakan dia. Dan kita semua pun tahu dia ini cemana jagonya dulu. Jadi mungkin rasa pengen diperhatikan sama Ronaldinho ada di benak pemain-pemain ini yang memicu mereka jadi main serius ya kan? Makanya harusnya kemarin gak usah Ronaldinho yang diundang. Coba kalau Lingardinho yang diundang tadi, bukan fan football aja, bikin TikTok satu stadion pun jadi. Ya oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wak geng, mau ke tempat si Lingard dulu aku. Mau aku tanya dulu, mau nggak dia bikin trofi Lingardinho di Indonesia? Pesertanya PSMS, MU sama PAU FC kita buat. Yang menang bukan dikasih trofi, tapi dikasih mawar buat tangkap-tangkap layar di TikTok. Dadah Wak geng.